teman-teman, saya Lawan sini. Sekarang ini kita lagi hidup di era digital. Semua serba cepat dan serba online. Zaman sekarang juga apa-apa serba AI. Mulai dari ngerjain tugas pakai AI, bikin tas pakai AI. Ada juga orang yang minta AI buat ngasih nasihat. Sebenarnya AI itu bagus nggak sih menurut ajaran agama Buddha dan pendidikan kewarganegaraan? Berikut penjelasannya menurut agama Buddha dan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Menurut pelajaran agama Buddha dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kalau dilihat dari ajaran agama Buddha sih, AI ini sebenarnya udah jadi salah satu bagian dari perkembangan zaman dan teknologi yang tentu saja tidak bisa diubah. Sama seperti salah satu konsep anicca, yaitu artinya semua hal ini tidak kekal. Semuanya juga pasti akan berubah. Namun dalam menggunakan AI, kalian juga harus tetap berhati-hati loh. Kalian harus bijaksana dalam menggunakan AI, yang artinya kalian boleh saja memanfaatkan AI, tapi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, seperti melakukan penipuan, pemfitnaan, bahkan kebohongan. Dikarenakan itu, kita bisa saja dapat melanggar ajaran agama Buddha untuk kita tidak berbohong. Jika diibaratkan penggunaan, AI itu sebenarnya bisa saja menjadi hal yang positif jika di tangan yang tepat, pasti digunakan untuk memotong sayuran. Tetapi jika di tangan orang yang salah, pasti hasilnya bakalan negatif dan dapat merugikan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Jika tadi kita telah membahas tentang penipuan di AI atau masalah-masalah AI, sekarang kita masuk ke dalam salah satu contoh kasus dalam penipuan AI pada akhir-akhir ini. Di sini terlihat ada seorang penipu yang lagi mau menipu seseorang menggunakan foto Raffi Ahmad yang diedit menggunakan AI. Seakan-akan Raffi Ahmad bergerak dan kemudian ia menipu orang. Saya ucapkan selamat untuk kamu, semoga hadiah dari saya ini bermanfaat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan kamu sekeluarga ya. Setelah ini bersyukurnya dengan banyak dan dengan bersedekah harus kamu utamakan, jangan sampai lupa ya. Ya. Oke, jadi untuk kamu bisa menerima hadiahnya, supaya lebih jelas tetap melalui chat di WhatsApp saja ya. Ya. Untuk kalian dulu salam buat kamu sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Arvel. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai penggunaan AI menurut agama Buddha, sekarang gantian saya akan menjelaskan mengenai penggunaan AI menurut pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, sebenarnya sih kalau menurut hukum penggunaan AI ini sah-sah sih secara umum, dan tentu aja nggak bakal melanggar hukum. Namun kalau misalnya kalian menggunakan AI untuk melakukan hal seperti membuat video penipuan dan tindakan-tindakan ilegal lainnya, tentu aja kalian bisa terkena hukum pidana. Nah, contoh hukumnya itu seperti pasal 264 UU 1 2023 yang berbunyi setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan diketahui atau patut diduga bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3, yaitu 50 juta. Seperti yang dapat lihat di video tadi, terdapat orang ngaku-ngaku menjadi Raffi Ahmad dengan menggunakan teknologi AI untuk melakukan penipuan. Tentu saja tindakan dilakukan pelaku dalam video ini tidak sesuai dengan ajaran agama Buddha, dan tentu saja tindakan pelaku juga melanggar hukum. Nah, kira-kira bagaimana sih jika perubahan di era digital ini tidak sesuai dengan ajaran agama Buddha? Jika perubahan di era digital ini tidak sesuai dengan ajaran agama Buddha, seperti penggunaan AI untuk melakukan penjiplakan dan pembohongan, serta hingga pemfitnahan, maka kita juga harus menjauhi hal-hal tersebut. Karena sudah pasti tidak sesuai dengan ajaran agama Buddha, gak sih? Nah, itu juga bisa tidak sesuai dengan ajaran Pancasila Buddhis. Sekian dari saya Arvel, semoga kalian bisa menerima perubahan yang terjadi di masa kini.